Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab yaitu Durusul Lughatil Arabiyyah. Langsung aja kita lanjutkan dari pertemuan yang lalu. Jadi seperti biasa ya, setiap kali kita sebelum memulai pelajaran yang baru kita mudzakarah, mengingat-ingat atau mengulang-ulang murojaah pelajaran yang telah lalu. Saya sebutkan bahasa Indonesianya. Fa antum taquluna bil lughatil arabiyyah. Maka antum mengucapkannya dengan bahasa Arab. Rumah. Dari rumah. Kalau yang kemarin pakai alif lam minal baiti. Gitu. Kemudian saya kasih tersebut aja ya, masjid tersebut. Gitu. Ya, ke masjid tersebut. Hilal masjid. Kemudian pelajaran keempat. Ad-darsu ar-rabi'u yang keempat. Ya. Pelajaran yang ketiga. Ya. Salisu. Pelajaran yang kedua. Ad-darsu tsani. Pelajaran yang pertama Ad-darsul awwalu. Dari mana kamu? Ya, min ya. Min aina anta. Saya dari Jepang. Ya, Jepang, Yabani. Yaban. Kemudian dan dari mana Ammar? Dia dari Cina. Ya, huwa minas sini. Dan dari mana Hamid? Dari min, ya. Dan dari mana Hamid? Wa min aina Hamidun. Dia dari India. Wa minal Hindi. Nah, sekarang bukan dari mana tapi di mana Abbas? Ya, kalau di mana cukup menanyakan aina. Ya, aina. Meskipun kadang-kadang pakai fi aina. Jadi bahasa pasarannya nanti fain. Ya, fi aina disingkat dari fain. Nah, di mana itu? Aina Abbas, di mana Abbas? Dia telah keluar. Kharaja, ringkas ya. Kalau dia telah keluar, ringkas kharaja. Kalau lengkap sih huwa kharaja, cuman itu tidak efisien gitu. Tidak efisien. Kemudian di mana dia pergi? Aina zahaba. Pergi zahaba. Kemudian dia pergi ke kepala sekolah. Dzaba ilal mudiri. Dan di mana Ali pergi? Wa aina dzaba Aliyun. Dia pergi ke WC. Ya, apa bahasa Arabnya WC? Mirhaldi. Kalau kamar mandi? Hammam.
Baik. Nuwasilu darsana, kita lanjutkan. Tamarinu. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib itu jawablah. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini ada an itu huruf jar juga. Seperti min. Nah, cuman di sini menggunakannya an. Jawablah dari as'ilah itu jamak dari soal. Pertanyaan-pertanyaan al-atiyati berikut ini. Nah, kita jawabnya sesuai dengan pelajaran yang kemarin, yang halaman 24. Sudah dikerjakan? Sudah, ada yang belum? Ikra. Ainal kitabu. Bisa tadi, bukan itu. Halaman 25. Halamannya beda, Pak ya. Terus buka lagi, Pak. Buka lagi. Nah, yang sebelahnya gambar peta. Nah, itu atas. Min aina anta. Nggih. Dari mana kamu? Tarjim, ajib, jawab. Jawabannya di sini tadi. Iya, ngikuti pelajaran yang kemarin. Ana minal Yabani. Baik, tarjim. Saya dari Jepang. Ya, saya dari Jepang. Jadi di situ ada tulisan min aina anta, tulisan mim sama nun, itu kan ada dua kemungkinan. Kita sudah belajar melihat tulisan seperti ini ada dua bacaan. Yang satu bacaannya man, yang berarti siapa. Yang satu bacaannya min, yang artinya dari. Nah, maka dari sini kita membaca itu tidak asal langsung delenyor gitu, tapi berpikir dulu, perhatikan konteks kalimatnya gitu. Nah, ketika setelahnya aina anta, ini kan pertanyaan tentang tempat ya, di mana. Nah, kemudian sudah ada subjek, sudah ada seseorang di situ. Aina anta, di mana kamu? Kan tidak mungkin pertanyaannya man, siapa, di mana kamu? Itu kan tidak masuk akal gitu. Nah, maka kita pakainya apa? Min. Makanya min. Meskipun tidak ada harokatnya, maka kita bisa mengira-ira itu bacaannya adalah min. Min aina anta. Dari mana kamu? Sesuai dengan pelajaran kemarin, ada hiwar, percakapan bainal mudaris wa Muhammad, antara Pak Guru dan Muhammad. Nah, min aina anta ini pertanyaan dari mudaris. Maka Muhammad menjawab, ana minal Yabani, saya dari Jepang. Baik. Berikutnya asani, ke belakang Pak. Nomor 2 ya. Anda minal Filipin, apakah Anda dari Filipina? Nggih. La, ana minal Yabani. Tidak, saya dari Jepang. Ahsan. Jadi pertanyaan ini meskipun di pelajaran kemarin tidak ada pertanyaan, namun masih ada kaitannya. Nah, kita ambil pelajaran dari kemarin. Di sini anta minal Filipin. Nah, A-nya dua. A yang pertama itu harful istifham, kata tanya atau huruf tanya. Ya, artinya apakah kamu? Anta minal Filipin, dari Filipin. Maka ketika jawabannya bukan, jawabannya la, kemudian diterangkan, la ana minal Yabani. Min aina Anda itu nanya dari asal asli, maksudnya dari Indonesia kah atau dari? Kalau asli nanti daerah apa, kebangsaan biasanya. Nanti ada di jilid 1 atau jilid 2, jinsiyatuka. Nah, jinsiyah. Ya. Jadi dia dari mana? Kebangsaannya mana? Kemudian asalis yang ketiga, belakangnya Bapak. Siapa yang dari Cina? Ahsan. Ajib. Ya.
Kalau awal kalimat itu dhammah. Ya, ammarun minas sin. Ya, ammarun minas sin. Apa yang dari Cina. Kalau bacanya dibalik boleh enggak? Min man sini. Bisa enggak? Nah, masuk akal ya. Nah, dari mana? Siapa? Cina kan itu. Masuk akal. Ya. J, enggak. Tadi kan kalau awal dia rumah. Iya. Kapan pada saat dari rumah dia menjadi kasroh itu berarti pada saat ada al ya? Bukan. Di antara pelajaran yang sudah kita dapat. Jadi untuk di awal kalimat, nah, misalkan tanpa ada alif lam, nah, ini adalah baitun, ini asal. Kemudian dikasih alif lam, maka menjadi dhammahnya tetap al bai, dhammahnya tetap. Nah, cuman tanwinnya hilang. Itu urutannya. Nah, kemudian kapan dari dhammah berubah menjadi kasrah? Itu ketika ditambahi huruf jar. Nah, misalkan huruf jar fi. Nah, fi misalkan tambah baitun, maka jadinya fi baitin. Tanwin tetap tanwin. Namun apabila masuknya ke ada alif lam, nah, fi masuk ke alif lam, misalkan ini al, nah, maka jadinya fil baiti tanpa tanwin. Mafhum insyaallah? Ya, sahal nggih. Mudah insyaallah, sahlah. Jadi asalnya itu adalah dhammah, tanwin bahkan. Nah, namun ketika kemasukan alif lam, tanwinnya hilang. Nah, kemudian dari dhammah bisa berubah menjadi kasrah. Nah, ketika kemasukan huruful jar. Berikutnya ar-rabi yang keempat. Min aina hamidun. Ya, hamidun yang panjang haknya ya. Min aina. Hamidun. Ya, terjem. Dan dari mana hamid? Ya, ajib. Huwa minal hindi. Huwa minal hindi, terjem. Dia dari India. Dia dari India. Ya. Min aina hamid? Dari mana Hamid? Ya. Maka jawabannya pakai huwa. Nah, itu juga termasuk efisiensi. Ketika yang awalnya menyebut dhahir nama, sesuatu yang ada namanya, kemudian jawabannya cukup menggunakan domir, kata ganti. Nah, ini namanya Hamid, ringkas kan gitu. Nah, kalau misalkan namanya panjang banget beserta gelarnya dan macam-macam, nah itu kan kepanjangan kalau ngulang lagi nyebut namanya. Maka termasuk efisiensi cuman mengganti dengan domir, kata ganti. Nah, domir kata ganti untuk satu orang laki-laki adalah huwa. Huwa, maka pakai huwa minal hindi. Berikutnya al-khamis yang kelima. Aina dhahaba Abbas. Jangan diwakaf. Abba san sun sin. Abba san sun sin. Bacanya. Aina dhahaba Abba apa? Jangan Abbas, jangan diwakaf. Aina dhahaba Abbasun, ya, dhammah. Pergi ke kepala sekolah. Iya, di apa? Jawaban bahasa Arabnya dulu. Dhahaba ila mudaris mudi Iya.
persis sebelahnya, bawah itu dibaca aja ndak apa. Dzahaba ilal mudiri. Ya, tarjim. Pergi ke kepala sekolah. Siapa yang pergi? Abbas. Diganti kata domir, apa domir, kata ganti. Dia. Ya, dia pergi gitu, Pak. Ndak usah pakai huwa. Dzahaba ilal mudiri, pada kata dzahaba itu berarti nerjemakannya dia pergi ke gitu. Dia pergi ke kepala sekolah. Nah, jadi di sini ada sedikit pelajaran, kasih tambahan faedah ya. Aina dzahaba. Ini disebut sebagai fiil. Fiil itu apa? Kata kerja. Nah, kata kerja itu butuh kepada pelaku. Ya. Pelaku dalam bahasa Arab itu namanya fa'il. Butuh pada fa'il. Nah, kaidah dalam nahwu, fa'il itu adalah dhammah. Nah, karena kita tidak belajar nahwu, saya sebut dhammah aja. Asalnya itu marfu, dia dhammah. Nah, jadi pelaku fa'il. Nah, cara bacanya diakhiri dengan dhammah. Jadi zahaba Abbasun. Abbas telah pergi. Nah, kemudian dalam bahasa Arab juga ketika ini pertanyaan atau dalam satu kalimat sebutkan gini aja, zahaba gini aja, ini kan fiil. Nah, ketika tidak ada pelaku di belakangnya yang nampak, nah, ketika tidak ada pelakunya siapa, nah, maka kata kerjanya itu yang melakukan perempuan, nanti akan ada perubahan di situ. Insya Allah nanti akan datang. Ini diterima dulu aja pelajaran ini. Jadi aina zahaba Abbasun. Kemudian jawabannya cukup zahaba. Nah, kemana? Zahabanya kemana? Zahaba ilal mudiri. Karena dia pergi, sudah ada makna dianya. Nah, dia. Meskipun kalau kita cari di kamus, zahaba itu artinya pergi. Karena itu kata dasar. Tapi kalau itu dikaitkan dengan pelakunya, karena kata kerja itu kan ada pelakunya, maka sudah mengandung makna. Berikutnya as-sadisu, yang ke-6. Geser ke sampingnya, antum Mas. Ya. Ada ke aliyun dan diri. Terjem. Ali pergi ke kepala sekolah. Ajib. La dhahaba ilal mirhadi. Terjem. Tidak. Dia pergi ke WC. Tayyib, ahsant. Jadi dhahaba Aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke mudir, kepala sekolah? La, tidak. Huwa atau langsung aja dhahaba, ini sudah mengandung makna dia kan. Dhahaba ilal mirhaldi. Dhahaba ilal mirhaldi. Dia pergi ke WC. Sama. Enggak. Untuk faedah-faedah seperti ini yang misalkan ada sebagian karena belum pernah sama sekali belajar nahwu shorof, bingung misalkan, yaudah lewati, yang penting antum hafal kosakata. Lebih enak mana, hafal kosakata atau paham kaidah? Silakan masing-masing kita yang tahu kemampuan masing-masing. Kalau yang suka kaidah itu diterima. Nah, kalau bisa kaidah itu nanti ketika ketemu kasus lain itu punya pegangan. Ya, tapi kalau cuma hafalan satu persatu itu kalau ada kasus lain perlu ngapal lagi, ngulang lagi kan itu. Berikutnya sanian, latihan yang kedua.
Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Ya, maksudnya tulislah di sini diperintahkan untuk apa? Mengharokati. Ya, diharokati. Kalau di rumah misalkan mau latihan nulis lagi, silahkan, itu lebih bagus. Ma'adhab di awakhiril kalimat, bersama dengan kaidah akhir kata. Ya, kaidah akhir kata. Jadi memang di sini juga di Durusul Lughah ini alhamdulillah juga termasuk pelajaran bahasa Arab yang memperhatikan kaidah nahwu. Misalnya gitu. Kenapa kok memperhatikan kaidah nahwu? Karena memperhatikan kaidah akhir kata. Jadi di pelajaran nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan akhir kata dalam suatu kalimat. Nah, seperti tadi, baitun bisa menjadi al-baitu, kemudian dikasih fi menjadi fil baiti, kemudian ada kata kerja dzahaba menjadi abbasun. Nah, itu kata kerja yang namanya tidak butuh objek, pergi. Tapi misalkan nanti ada kata kerja yang butuh objek, misalkan memukul. Nah, Abbas memukul Ammar. Nah, nanti ada perbedaan baca itu. Kalau yang memukul itu bacanya dhammah. Jadi doroba. Nah, tidak apa ya, tambah faedah ya. Jadi misalkan kata kerjanya itu yang butuh objek. Doroba. Nah, doroba kan memukul. Nah, perbuatan ini, dia perbuatan, berarti pasti ada pelakunya. Nah, yang paling dekat ini pelakunya. Jadi Abbasun ini pelakunya. Nah, kemudian setelahnya ada Ammaron. Nah, kok enggak Ammarun? Kenapa Ammaron? Ini objek. Nah, jadi ini menjadi apa? Subjek. Ini objek. Nah, ini predikat ya kalau dalam bahasanya. Gitu. Jadi telah memukul Abbas Ammar, itu terjemahan satu persatu kata. Nah, kalau kita susun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, susunannya bagaimana? S P O kan? Berarti subjek dulu Abbas, telah memukul Ammar. Nah, ini cara menerjemahkannya. Kalau kita menerjemahkannya letter luck sesuai bahasa Arabnya, memukul Abbas Ammar, kira-kira yang dipahami siapa yang memukul? Memukul Abbas Ammar. Malah seolah-olah Ammar memukul Abbas, kan gitu. Padahal dalam bahasa Arab tidak gitu. Abbasun ini yang memukul. Mau intonasinya diganti misalkan gimana? Memukul Abbas Ammar. Memukul Abbas Ammar. Diganti intonasinya kan tetap pemahamannya kan rancu. Siapa yang memukul? Maka ini pentingnya kita tahu kaidah bahasa gitu. Nah, ini ketika bahasanya membutuhkan subjek dan objek. Itu rentangnya gitu. Yang dipukul. Iya. Yang dipukul ini Ammaron, objek ini, objek. Nah. Masalah tanwin atau enggak itu asalnya tanwin. Ya, asalnya karena dia tanwin. Asalnya nanti suatu saat ada yang enggak tanwin. Tergantung kata yang dipakai apa. Ya, kalau nama asalnya memang dia tanwin, nama laki-laki. Nama laki-laki kemarin sudah ya. Sudah kan nama laki-laki ya, halaman 23 itu. Nah, nama laki-laki tanwin. Dalam? Ya. Sampun? Nah. Berarti ini memperhatikan kaidah akhir kata. Nah, kalau kosong tidak ada tambahan apa-apa, maka kembalikan asalnya yaitu dhammah. Kalau ada huruf jar, kan pelajarannya ini masih berkaitan dengan huruf jar, maka dia menjadi majrur atau kasroh. Gitu. Baik, berikutnya antum Mas baju merah. Al-ghurfatu, ahsan. Sekalian terjemahkan ya, terjem. Kamar. Ya, ada min maka menjadi minal ghurfati, menjadi ti. Terjem. Mana ya terjem minal ghurfati? Dari kamar.
Ya, dari kamar. Taib. Dua aja. Monggo Pak depannya. Minal hammami terjem. Min dari ya, dari kamar mandi. Satu lagi. Al mirhad terjem. Ya, WC. Depannya Mas. Ya, antum. Nah. Ada alif lam jadi ilal. Ya, ilal mirhadi. Ila ya, ila itu termasuk huruf jar. Maka setelahnya majrur itu harokat belakangnya menjadi kasroh. Ilal mirhadi. Terjem. Ila itu ke ya, ke mirhad, ke toilet ya. Bawahnya satu lagi al, tidak ada huruf jar, maka didomahkan aja. Al yabanu. Al yabanu terjemahnya tidak ada darinya. Ya, Jepang gitu aja. Yaban, Jepang. Baik. Berikutnya antum Mas. Ya. Al Filipin. Ya, karena di contohnya disukun ya. Al Filipin itu di atas itu disukun, sukun aja enggak apa. Artinya Filipin. Minal Hindi. Minal Hindi terjem. Dari India. Dari India. Satu lagi Mas kalian. Ilas ini terjem. Ke Cina. Ke Cina. Alhamdulillah. Salisan yang ketiga, latihan yang ketiga, Iqra waktu. Ya, kita ganti Iqra wa tarjim. Baca dan terjemahkan. Al-awwal yang pertama, belakangnya adik baca adik. Man aina Fatimatu. Nah, man atau min? Min aina Fatimatu. Min atau man? Min. Yakin? Yakin. Ya, terjemahnya terjem. Dari mana Fatimah? Ahsan. Dia minal Hindi. Terjem. Dia dari India. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi min ya, min aina Fatimatu. Fatimatu tanwin atau enggak Dik? Fatimatu apa Fatimatun? Fatimatu. Ya, tanpa tanwin. 5 dah, kenapa? Karena ada alif lam. Enggak ada itu? Enggak ada alif lamnya. Karena nama perempuan. Masya Allah. Asani yang kedua, belakangnya Mas. Ya, terjem. Guru itu keluar dari kelas dan dia pergi ke kepala sekolah. Baik. Kharaja, keluar. Fi'il kan, kata kerja. Maka setelahnya al-mudarrisu. Ya, al-mudarrisu. Nah, bukan al-mudarrisa, bukan al-mudarrisi. Karena dia sebagai subjek, fa'il, pelaku. Berarti kharajal, guru itu telah keluar. Min harfu jar masuk ke al-fasl, maka menjadi minal fasli. Minal fasli, dari kelas. Dari kelas. Wa artinya pergi. Nah, siapa yang pergi sudah mengandung kata ganti dia, seorang laki-laki. Nah, dia seorang laki-laki itu kembali kemana? Kembali ke mudarris. Berarti terjemahannya kharajal mudarrisu, guru itu telah keluar minal fasli, dari kelas, wa dhahaba, dan dia pergi. Nah, dan dia pergi ilal mudiri, ke kepala sekolah. Mafhum? Bisa difahami? Kecepatan atau kelambatan? Sedang deh, alhamdulillah. Jadi biar tahu nanti ganti nama,
ganti orang. Itu tahu kaidahnya tadi. Kalau ada kata kerja berarti butuh pelaku, maka pelakunya bacanya dhammah. Gitu. Meskipun setelahnya ada orang lain, nah, orang lain tapi kan mudir tadi kan dia kemasukan huruf jar ilah, maka dia tetap majrur kena huruf jar ilahnya, bukan pelaku dhahaba. Itu kan ada dhahaba yang belakang, dhahaba ilal mudir. Itu. Baik, asalis yang ketiga sampai siapa tadi? Anta, ya belakang. Dhahaba tajiru ila dukanu, tajirun ila dukanu. Khata, karir. Dhahaba tajirun. Khata, biduni tanwin. Dhahaba tajiru ila dukanu. Ila harfu jar. Ila dukani. Ya, ila dukani. Nah, zahaba tarjim. Pedagang itu pergi ke toko. Ya, pedagang itu pergi ke toko. Zahaba pergi, kata kerja. Maka atajiru sebagai pelaku. Atajiru tanpa tanwin karena ada alif lam. Ada alif lam. Atajiru. Jadi pedagang itu telah pergi ila huruf jar ke ila, maka setelahnya majrur dukani kasroh. Dukani ke toko. Zahabat tajiru ila dukani. Pedagang itu pergi ke toko. Arabi yang keempat dagangnya. Hasan terjim. Keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Iya, dan dia pergi ke kamar mandi. Masya Allah, alhamdulillah. Sama ya penjelasannya. Kharaja kata kerja, maka hamidun. Kharaja hamidun. Minal ghurfati, min huruf jar. Al ghurfati. Wa dhahaba ilal hamami. Dhahaba ilal hamami, tidak ada pelakunya itu. Tidak ada pelakunya itu sudah terkandung di dalam kata dhahaba, yaitu dia seorang laki-laki, itu siapa? Hamid, dan dia pergi ilal hammam, ke toilet, ke WC. Al-khamis berikutnya ke samping Bapak. Fas itu bacanya fas, shadnya sukun, berarti minal fas. Min huruf jar. Ya, minal fasli. Ya. Man kharaja minal fasli. Tarjim. Siapa yang keluar ke Min artinya siapa yang keluar dari nggih. Fasal. Kelas, ya. siapa yang keluar dari kelas. Siapa yang keluar dari kelas. Nah, ini ada tanda tanya. Ada tanda tanya itu bantuan. Yang depan itu bacanya bukan min tapi man. Karena isim istifham, kata tanya. Siapa? Nah, siapa yang keluar dari kelas? Nah, kharaja di situ kan keluar, kata kerja. Katanya butuh pelaku, di belakang tidak ada pelaku. Ya karena ditanyakan tadi. Siapa yang keluar? Ditanyakan, maka tidak disebutkan. Siapa yang keluar dari kelas? Berikutnya 6 depannya gede ya. Hasan tarjim. Ya, dan dia pergi ke pasar. Insyaallah. Kharajat talibu. Kharaja keluar. Nah, kata kerja berarti at-talibu. Talibu. Kemudian itu ta itu termasuk huruf syamsiyah, maka bacanya diidghamkan, dimasukkan. Kharajat talibu. Bukan kharajal talibu, tapi kharajat talibu. Minal madrasati, yaitu bacanya madrasah karena keluar dari madrasah.
Meskipun nanti bisa dibaca ini tulisan seperti itu bisa dibaca madrasah, bisa dibaca mudarrisah. Ya kan? Kalau mudarrisah artinya bu guru. Mudarris kan pak guru, mudarris kan guru laki-laki. Mudarrisah itu guru perempuan. Nah, ini kan tidak mungkin dibaca mudarrisah. Makanya santri itu atau siswa itu keluar dari bu guru kan gitu. Keluar dari sekolah. Wa zahaba, dan dia pergi ila suqi. Suq itu artinya pasar. Pasar. Berikutnya 7 As-sabi'u, depannya Mas. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Ya, terjem. Khadijah dari Cina, Khalid dari Dan Khalid Khalid dari Jepang. Jepang, Masya Allah, barakallahu. Ya, Khadijatu tanpa tanwin, ya. Khalidun pakai tanwin karena Khadijah nama perempuan, Khalid nama laki-laki. Ya, Khadijatu minas sini, Khadijah dari Cina, wa Khalidun minal Yaban. Terus yang keempat itu latihan yang keempat. Rabi'an do, ya itu do fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Terjemahnya do itu letakkan. Letakkan atau taruh fil faraghi pada titik-titik yang kosong, pada tempat yang kosong, fi mayali pada kalimat berikut ini harfa jarrin, huruf jar, munasiban yang sesuai. Berarti perintahnya apa? Suruh naruh atau suruh meletakkan huruf jar yang sesuai pada titik-titik berikut ini. Ya, meletakkan huruf jar. Cuman ngasih huruf jar aja. Nah, huruf jar di situ ada 4 pilihan. Yang di dalam kurung. Nah, itu min atau man bacanya? Min. Kenapa min? Karena huruf jar. Nah, kalau man itu isim istifham, kata tanya. Nah, karena ini kita bahas huruf jar, maka bacanya min, artinya dari. Kemudian ila, ke, fi, di, nah, ala, di atas. Nah, insyaallah gampang juga. Isi sekaligus terjemahkan ya. Sampai siapa tadi? Antum sudah Mas ya? Ya, antum Mas. Coba. Silakan. Al-kitabu alal maktabi. Terjem. Kitab itu di atas meja. Ya, kitab itu di atas meja. Al-kitabu. Al-kitabu domah dulu. Nah, kemudian maktabi kasroh karena kemasukan huruf jar. Ada perubahan di situ. Nomor 2 belakang, Pak. Al-thalibu fil fasli. Terjem. Siswa itu di dalam kelas. Ya, siswa itu di dalam kelas. Fil fasli. Nah, salis yang ketiga. Terjem. Ini pergi ke kampus. Ya. Hamid pergi ya, atau berangkat, bisa pergi bisa berangkat ilal jamiati ke kampus, kalau dhahaba ilal. Berikutnya yang 4 balik lagi itu. Sini lagi teman-teman coba. Antum ya. Lagi aja. Sudah semua dah? Ya. Al-Rabi'u Kharajal mudiru ilal madrasati. Terjem. Kepala sekolah itu telah keluar ke sekolahan. Ya, kalau keluar ke atau dari? Lebih tepat mana? Boleh dua-duanya ya. Biasanya ini jadikan tebak-tebakan, naik ke atas, turun ke bawah, gitu. keluar kemana? Ke atau dari? Gitu keluar. Silakan, boleh dua-duanya, boleh dari, boleh ke lah. Gitu. Jadi pakai apa Pak? Kharajal mudiru ilal madrasati. Ya. Enak ila atau enak min? Min ya, lebih tepat min ya, keluar dari ya.
Jadi keluar ya, dari. Nah, kharajal mudiru. Nah, terus tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lam, maka jadinya ulangi, tidak ada alif lamnya itu. Ada? Ada di tempat di buku ada. Oh, yang di buku itu, yang di buku itu tidak ada ya. Ya, berarti kalau yang ada alif lam sama tanpa alif lam bedanya cuma tanwin. Jadi yang ada seperti ini tadi. Nah, seperti ini fi, kalau apa? Ada alif lamnya fi baitin. Kalau ada alif lamnya fil baiti, itu min. Nah, kalau tidak ada alif lamnya min madrasatin. Kalau ada alif lamnya minal madrasati. Nah, ada perbedaan buku, jadi beda cetakan. Baik, berikutnya nomor 5. Belakang ya Pak, itu Pak. Ya. Nah, terus enak enggak itu? Coba lanjutkan, Wasil, lanjutkan. Tidak ada wanya Pak. Cuman masukkan huruf jar aja. Tidak usah tambahi waw. Dari Jepang. Itu versinya beliau itu pergi itu ke dulu baru dari gitu. Ya. Jadi itu apa Muhammadun ilasin. Muhammad pergi ke Cina dari Jepang. Biasanya umumnya kan berikan dari mana ke mana kan gitu. Dari mana ke mana. Ya. Min ya, minasini ilal yabani. Ya. Ya kalau seleranya bilangnya enak ya enak aja kan gitu. Silakan. Dzahaba Muhammadun dhammah ya, karena dia pelaku. Nah, berikutnya al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Ya, kita baca bareng-bareng. Saya baca untuk mengikuti sekaligus terjemahkan ya. Al-madrasatu. Sekolahan. Al-faslu, al-mirhadu. WC atau toilet. Ya. Al-matbahu. Dapur. Al-ghurfatu. Kamar atau ruangan. Ya, bisa kamar, bisa ruangan. Nah, soalnya nanti ketika ada pembahasan nanti yang berkaitan dengan sekolahan, misalkan ghurfatul mudiri, itu bukan kamarnya Pak Kepala Sekolah tapi ruangan. Ya, bisa diartikan ruangan. Kemudian al-jami'atu. Universitas. As-suqu. Pasar. Al-yabanu. Jepang. As-sinu. Cina. Al-hindu. India. Al-Filipinu, di sini ada domahnya. Ya, Filipina. Ya, kalau aslinya Filipina itu pakai na fathah berarti ya. Filipina. Nah, atau bahasanya sana apa? Aslinya apa? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Filipin, sukun aja. Ada the-nya. Ada apa-nya? Ada the. Filipin. Di sini dikasih dhammah ya, al-Filipino. Karena asalnya itu memang dhammah, dalam bahasa Arab asalnya dhammah gitu. Dikembalikan ke asal. Kemudian al-mudiru. Kepala sekolah. Dzahaba. Pergi atau berangkat. Kharaja. Keluar. Ya. Hafidtum? Sudah hafal? Ya, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 12, 15 kosakata lagi.
Ada. Nanti insya Allah ada. Atau antum misalkan inisiatif cari di kamus. Cari di kamus. Nanti nambah-nambahi beban, Pak. Nambah beban. Oke, berikutnya terakhir di bawah itu di ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat itu mengulang tentang ada fi, ada ala, min, ila, itu semua adalah min hurufil jarri, termasuk dari huruf-huruf jar. Artinya apa? Huruf jar tidak terbatas 4 itu aja, masih ada huruf jar yang lainnya. Nah, ini proses. Jadi kita belajar proses pelan-pelan. Huruf jar dikasih 4 dulu. Nah, kalau di nahwu langsung cepat, langsung semua huruf jar disebutkan. Karena apa? Penting. Kalau di percakapan pelan-pelan. Nah, sedikit-sedikit dari fi, ala, min, ila, nanti ada tambahan. Tadi sebelumnya sudah ada tambahan satu ya pada kalimat pertanyaan pada soalnya itu an. An itu juga min hurufil jar, termasuk huruf jar. Itu an. Berikutnya ad-darsul khamisu. Pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima di situ ada hiwar baina Sa'id wa Yasir. Ada percakapan antara Sa'id dan Yasir. Nah, namun di situ nanti juga ada Ali. Juga ada Ali di bawah itu ya. Naqra'u wa nutarjimu jami'an. Kita baca dan terjemahkan bersama-sama. Qala Sa'id, "A kitabu Muhammadin hadza ya Yasir?" Namanya tidak usah disebut ya guys. Langsung percakapannya aja. Jadi kalau kita menyebutkan ini kan percakapan. Qala Sa'id. Sa'id berkata. Qala itu berkata. Qala Sa'id. Tapi tidak usah disebutkan aja apa. A kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. A kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Nah, berarti kan ada perbedaan di sini. A apakah? Kitabu kitab, tapi kok tanpa tanwin. Nah, berarti kan tanpa ada tanwin. Kemudian Muhammad kasroh, nah, Muhammadin, ya kan? Jadi kasroh dia. Kitabu Muhammadin. Kemudian hadza itu artinya apa? Ini. Ya Yasiru. Nah, ini ada tambahan huruf ya, itu namanya harfun nida. Huruf untuk memanggil. Yasir, Yasiru di situ tanwinnya juga hilang. Nah, maka dari satu kalimat ini ada beberapa pelajaran. Ada beberapa pelajaran. Pelajaran pertama tentang Kitabu Muhammadin. Coba, enggak cukup Pak. Oh, geser aja ya Pak ya. Oh ya, insyaallah. Kitabu Muhammadin ini asalnya adalah dari kata kitabun tambah Muhammadun. Ya. Ketika ini nyambung ke sini, ini namanya mudhafun ilaih. Nah, artinya mudhafun itu disandarkan. Nah, mudhafun ilaih itu mudhafun kan disandarkan sama disandarkan ilaihi kepadanya. Artinya apa? Yang disandari. Ya. Mudhafun ilaih yang disandari. Nah, ini namanya penyandaran satu kata ke kata yang lainnya. Nah, Kitabu Muhammadin. Kitabun artinya buku. Muhammad itu ya Muhammad. Ketika disandarkan
ini untuk pelajaran kita saat ini terjemahnya menjadi bukunya Muhammad. Ini namanya susunan mudhaf, mudhafun ilaih, mudhaf ilaih. Enggak kelihatan enggak di situ? Mudhaf, mudhafun ilaih. Tanwinnya hilang. Iya. Jadi saya tulis ya. Idhofah, idhofah. Idhofah itu artinya penyandaran. Maka tersusun dari mudhaf plus mudhafun ilaihi. Kaidahnya di sini untuk mudhaf dia satu tanpa alif lam. Dua, tidak bertanwin. Nah, ini untuk mudhaf tanpa alif lam dan tidak bertanwin. Adapun mudhafun ilaih, maka dia satu menjadi berakhiran kasroh. Kitabu Muhammadin artinya bukunya Muhammad. Kitabu tanpa alif lam, tidak boleh ada alif lam. Alkitabu Muhammadin itu tidak masuk di sana, tidak paham. Ini kalimat apa gitu. Alkitabu Muhammadin yang dikarepke tidak jelas itu. Bagi orang Arab tidak paham itu. Tapi harus apa? Alif lamnya dihilangkan. Kitabu Muhammadin. Kemudian tanwinnya juga hilang. Kalau tanwinnya kitabun Muhammadin itu juga bingung. Karepe ngomong apa tidak paham mereka itu. Kitabun Muhammadin tidak boleh. Kitabu Muhammadin. Jadi tanpa alif lam dan tidak bertanwin. Adapun harokatnya nanti bebas, mau dhammah, mau fathah, mau kasroh, itu tergantung kedudukan dia. Nah, cuman asalnya dhammah dulu. Nah, itu namanya mudhaf. Nah, adapun mudhafun ilaih pasti, ya, dia pasti majrur. Majrur itu seperti kemasukan huruf jar. Harokatnya berakhiran apa? Kasroh. Berarti kitabu Muhammadin. Nah, mau diganti nama siapapun tetap kasroh. Misalkan kitabu Abbasin, kitabu Aliyin, kitabu Zaidin, kitabu Ammarin, gitu. Maka jadi kasroh. Itu susunan mudhaf. Berikutnya pelajaran yang berikutnya dari satu kalimat ini adalah panggilan. Ya. Ada ya yasiru. Nah, kalimat ya yasiru. Nah. Ini namanya harfun nida, ya, huruf panggilan. Artinya apa? Wahai, kan itu. Ya, artinya wahai. Nah, kemudian ini adalah nama orang. Nah, ini namanya al-munada kasih alif ya.
Al-munada fathah ini. Al-munada ini alif bengkong. Artinya yang dipanggil. Nah, untuk munada ini ada kaidahnya. Jadi al-munada ini ada kaidahnya. Kaidahnya dia dhammah tanpa tanwin. Ya, dhammah tanpa tanwin. Nah, ini satu dulu. Adapun dua dan seterusnya ini nanti ada di pelajaran berikutnya. Yang kita pahami satu dulu. Jadi namanya munada itu harokatnya dia dhammah tanpa tanwin. Nah, yasir kan asalnya yasirun. Nah, maka jadi ya yasiru. Muhammadun itu kalau dipanggil ya Muhammadu, tanwinnya hilang. Ya. Aliyun berarti ya Aliyu. Nah. Abbasun jadi ya Abbasu. Nah. Ammarun ya Ammaru. Khalidun ya Khalidu. Nah, itu satu kaidah dulu tentang munada. Nah, intinya kita bersabar, semua ada prosesnya. Tidak usah langsung terlalu jauh ketika memang itu saya rasa antum belum jangan terlalu terburu-buru, belum begitu urgent ya, belum begitu penting. Nah, kalau belum begitu penting belum saya sampaikan. Tapi kalau yang penting seperti tadi kata kerja, ini kan untuk pemahaman, biar bisa membedakan kapan dia dhammah, kapan dia kasroh. Maka ini saya sampaikan dulu. Jadi ketika dirasa penting kita sampaikan, kalau dirasa belum penting sabar dulu sedikit-sedikit ya, semua berproses ini. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Apakah bukunya Muhammad ini wahai Yasir? Terjemahannya gitu. Tadi belum terjemahkan ya? Ya, terjemahannya Kitabu Muhammadin. Apakah bukunya Muhammad hadza ini ya Yasiru wahai Yasir? Nah, kalau misalkan mau menerjemahkannya agak dibalik tidak apa-apa. Apakah ini? Ya, itu juga boleh. Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Itu lebih enak, bahasanya bapaknya enak kan gitu. Kita ngobrol kan harus saling-saling enak ya. Kalau udah enak tidak bisa ngobrol ini. Mahfum insyaallah kaidah-kaidahnya. Nah, jadi kaidah itu penting. Sesuatu amalan itu dibangun di atas kaidah. Nah, kalau tahu kaidahnya, ketemu kasus-kasus yang lain kita bisa mensikapi. Gitu. Terus berikutnya kalau Yasir, jawaban Yasir itu menjawab apa? La hadza kitabu Hamidin. Nah, ya ikra'u, baca silakan. La hadza kitabu Hamidin. Terjemahnya tidak, ini adalah kitabnya Hamid. Ya. Tidak, ini adalah kitabnya Hamid. Ya, kitabnya Hamid, kitabnya. Nah, susunan apa tadi? Mudhafun mudhaf ilaih. Ya, mudhaf mudhaf ilaih. Penyandaran, mudhaf mudhaf ilaih. Bukunya, kitabnya Hamid. Nah, tadi kan kitabu Muhammadin, kitabu Muhammadin, maka di sini hadza kitabu Hamidin, Hamidin, din kasrah. Ya. Berikutnya aina kitabu Muhammadin. Di mana kitabnya Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka. Ya. Dia maksudnya itu kitab itu di atas meja situ. Kitab itu di atas. Ya. Dia Dia di atas meja. di atas meja situ. Nah, masalahnya gini, kenapa saya terjemahkan situ? Jadi kan bahasa Indonesia itu ada perbedaan antara situ sama sana. Situ sama sana dekat mana? Dekat situ kan? Nah, jadi dalam bahasa Arab ada huna, huna ya,
Huna itu artinya di sini. Nah, kalau jauh itu ada hunaka sama hunalika. Nah, hunalika itu lebih jauh. Nah, maka kita pilih ini yang jauh kan apa? Di sana kan. Kalau ini di situ. Ini ya. Ini terjemahan bahasa Indonesia yang saya pilih sih. Kalau antum ada terjemahan lain silakan. Yang jelas hunalika itu lebih jauh daripada hunaka. Itu nanti gitu. Huna itu di sini. Nah, hunaka situ. Hunalika sana. Masih jauh lagi hunalika. Huna itu di sini. Huna di sini. Ya. Ini saya kasih tambahan dikit, enggak apa-apa sama. Sudah? Saya mana tadi? Huwa alal maktabi hunaka. Nah, dia di atas meja situ. Nah, kemudian aina daftaru Ammarin. Di mana bukunya Ammar? Ya, untuk penerjemahan kita sepakati ya, kalau kitabun terjemahkan kitab aja, kalau daftar buku, gitu ya. Biar tidak panjang. Buku tulis kan kepanjangan, buku itu aja. Nah, di mana bukunya Ammar. Ya. Sama kan ketika ini susunan mudhaf ilaih, ya, daftaru itu mudhaf, tanwinnya hilang dan tidak boleh alif lam. Kemudian Ammarin itu mudhafun ilaih menjadi kasroh. Jadi kasroh. Nah, jawabannya huwa ala maktabil mudarrisi. Perhatikan. Ya, ikrau. Huwa ala maktabil mudarrisi. Nah, sini ada tambahan faedah di situ. Ala mim mudari. Nah, perhatikan. Maktab al-mudaris. Kalau tanpa ala, ya, kalau tanpa ala, maka bacanya apa bacanya? Maktabu, ya kan? Maktabul mudarisi. Jadi maktab sebagai mudhaf. Ya. Maktab ini sebagai mudhaf. Nah, mudhaf itu tanpa tanwin dan tidak bertanwin. Tapi kan di sini tidak ada ketentuan harokat kan? Tidak ada ketentuan harokat. Nah, ingat, sehingga ketika sebelumnya ada huruf jar, ini mempengaruhi maktabi. Jadi mudhaf itu harokatnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Kalau dia sendirian, maka dhammah asal. Tapi kalau dia kemasukan huruf jar, maka dia tetap majrur. Ya, kena amalan huruf jarnya itu menjadi ala maktabi. Paham ya? Nah, berikutnya mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih itu pasti berakhiran kasroh. Nah, apapun itu di sini mudarrisi. Mudarrisi. Boleh alif lam, boleh tanpa alif lam. Untuk mudhafun ilaih di sini boleh alif lam, boleh tanpa alif lam. Karena tidak ada syaratnya. Tidak ada syarat harus nakirah atau tanpa alif lam. Maka boleh di sini apa? Tadi kan Muhammadin. Nah, di sini al mudarrisi. Artinya huwa ala maktabil mudarrisi, dia di atas maktab apa maktab? Meja, berarti mejanya. Mejanya guru. Mejanya Pak Guru itulah ya. Nah, al-mudarris Pak Guru. Dia di atas mejanya Pak Guru. Nah, berikutnya qalamu man hadza ya aliyu. Ikra. Nah, ini qalamu
man. Qalamu man. Nah, tambah lagi nih. Qalamu man. Nah, artinya pulpennya siapa? Ya, pulpennya siapa? Qalamu pulpennya man siapa? Lah, pertanyaannya, lu kok ora kasroh kan gitu. Nah, qalamu man, mannya kok ora qalamu mani, kok enggak gitu. Nah, karena ini namanya isim istifham ini di sini dia mabni dalam bahasa nahwu. Mabni, tetap enggak bisa berubah-ubah. Jadi dalam bahasa Arab kata itu ada yang bisa berubah-ubah harokatnya, ada yang enggak mau berubah-ubah harokatnya, enggak bisa berubah. Nah ini yang nggak bisa berubah, man siapa? Man ya bagaimanapun keadaannya tetap man, nggak bisa berubah menjadi manu, mana, mani, nggak bisa. Sukun ya sukun, gitu. Man. Nah, secara terjemahan sama, tetap susunan mudhof, mudhof ilaih. Ya, pulpennya siapa? Pulpennya siapa? Hada ini. Ya Aliyu. Nah, haqibatul mudarrisi. Ya, tambah kosakata nih. Haqibah artinya tas. Di mana tasnya Pak Guru? Haqibah pakai tak marbutoh. Haqibah. Nah, maka dihukumi perempuan, muannas. Maka domirnya kata gantinya menjadi hiya. Ya, hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Ya, dia di bawah meja. Dia di bawah meja. Ya, kalau tadi kan kitab, daftar, kolam, pakainya huwa. Nah, kalau ini haqibah pakainya hiya. Ladaikumul iskal? Ada pertanyaan? Nah. Hah? Kalau kolam ada ya aliyu bisa nggak? Kolam hilang kan? Kolam pakai Apakah pulpennya mannya? Rancu Pak ya. Rancu sendirian tuh malah. Berikutnya yang lain. Antum bertanya? Ini jadi. Yo, Bapak. Ya, Mas. Itu kan ditambahi apa namanya? Tasdid. Ya. Itu apa ada Zahaba. Asalnya zahaba. Kemudian at-tajiru. Nah, kenapa ini dikasih tasdid? Karena ini huruf ta masuk ke alif lam. Ta itu termasuk huruf syamsiyah. Nah, jadi ini ditasdid. Asalnya kan alif lam al. Nah, teman ini karena syamsiyah maka at-tajiru. Nah, maka ini zahabanya masuk ke sini langsung zahabat tajiru. Tasdidnya di sini. Mahfum, prosesnya tahu ya? Ya, jadi kenapa tasdid? Karena ini huruf syamsiyah. Karena huruf syamsiyah. Kalau bukan huruf syamsiyah, zahabal. Nah, zahabal. Zahabal mudarrisu kan itu. Ada lagi? Iya, semua nyambung. Pelajaran dari pertama ke belakang itu nyambung. Ini memang proses pembiasaan. Nah, proses pembiasaan, cuman kita ambil kaidah-kaidahnya. Kita ambil kaidah. Kolamu man bukan man kolamu, tapi kenapa susunannya kolamu man? Ya, karena yang ingin ditanyakan pulpennya siapa? Pulpennya siapa? Susunan mudhof mudhof ilaih. Kan tidak mungkin man kolamu. Siapa pulpen? Terjemahnya gitu. Man kolamu. Siapa pulpen? Kan nggak jelas maknanya. Nah, ini pulpennya siapa ya berarti kolamu man. Nah,
Pulpennya siapa? Ini. Ampun. Waktunya sudah mepet ya. Nggak usah murojaah ya. Murojaahnya bukan depan aja di awal pelajaran. Naktafi bihadzal liqa, kita cukupkan sampai sini pertemuannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.